Halo semuanya, great to be back. Memulai video ini, saya mau cerita dulu, disclaimer dulu. Kalau ada satu unit speaker yang sering saya jadikan sebagai speaker meja saya, speaker indoor di kamar saya ini, sekaligus sebagai bedside speaker saya selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Dan speaker itu adalah Edifier M260 ini, yang mungkin kalian sudah sering lihat ya di video-video review saya untuk saya jadikan sebagai hiasan di meja saya. Speaker ini kalau nggak salah dulu saya beli di harga kisaran 700.000 sampai 800.000 rupiah di tahun 2022 lalu dan masih berfungsi dengan normal sampai sekarang teman-teman. Tapi selama 1 minggu terakhir saya berkesempatan untuk nyobain salah satu kandidat kuat pengganti Edifier M260 saya ini sebagai speaker meja saya. Dan speaker itu datang dari Eagle, tepatnya penerus atau generasi kedua dari seri Home Eagle Home 2, yang jujur aja secara ukuran, harga, dan power bedanya cukup jauh dari generasi pertamanya. Secara harga misalkan, kalau Eagle Home yang generasi pertama dulu dibanderol di harga Rp350.000, Home 2 ini dibanderol di harga Rp1.000.000 kurang dikit. Secara ukuran, kalau Eagle Home dulu hanya seukuran JBL Flip 6, generasi keduanya ini sudah seukuran dan bahkan menyerupai JBL Authentic Seri 200. Lalu perbedaan lainnya lagi dari Eagle Home versi pertama ada di power outputnya. Wah, ini beda banget. Kalau Eagle Home generasi pertama dulu, total output power dari drivernya di angka 10 atau 12 watt gitu ya, saya agak lupa. Dengan built-in battery, power output dari Eagle Home generasi kedua ini totalnya di angka 80 watt. Dengan sumber power langsung dari listrik, teman-teman. Listrik AC. Nah, makanya di box pembeliannya dikasih kabel cord universal 2 titik ini. Disertakan juga kertas panduan singkat dan kartu garansi. Dengan harga hampir Rp1.000.000. Untungnya, material yang dipakai di Eagle Home 2 ini bisa dibilang cukup premium. Ada lapisan bertekstur dari kulit sintetis yang melapisi sekujur bodi kiri, kanan, atas, bawah. Sementara grill di bagian depan punya motif seperti roti gitu ya. Mirip seperti JBL seri Authentic, lengkap dengan lapisan fabric di bagian luar dan tulisan serta logo Eagle dari logam. Sedangkan untuk pertombolan dan knob di bagian atas masih menggunakan plastik, namun sudah berasa soft touch. Ditambah ada 4 kaki di bagian bawah mengelilingi passive bass radiator jumbo di tengah. Dan seperti di JBL Authentic 200, di pertombolannya pun juga disediakan tombol adjuster untuk bass dan treble serta knob volume. Untuk setting dari bass dan treble-nya biasanya saya mentokin semuanya teman-teman. Dan by defaultnya memang seperti itu. Lalu di sini ada tombol kiri kanan untuk kalian berpindah ke lagu berikut atau lagu sebelumnya. Semua tombolnya tactile dan nyaman dipencet-pencet. Ada 8 strip indikator LED berwarna merah yang di sini berfungsi untuk indikator volume yang akan naik setiap setengah level kalau knobnya diputar. Sedangkan untuk indikator level bass dan treble, naik turunnya per 1 level tingkatan, bukan setengah. Lalu tombol B ini untuk on-offin mode bass. Dan saya sangat menyarankan untuk mengaktifkan mode bassnya, biar audionya bisa lebih balance, lebih full gitu. Kalau mode bass ini nggak kalian aktifkan, audionya bakal didominasi sama mid-range dan treble, terutama mid-range-nya. Seperti yang bisa kalian dengerin sendiri, teman-teman. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you, though. I pretty guy with the halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that you are falling down. So let's take my chances tonight. Lalu kadang nih, setelah saya pakai speaker ini sekitar 30 menit untuk putar musik, lalu tiba-tiba saya stop lagunya. Lagi ya, ini terkadang
ada bunyi kayak mendesis gitu ketika dia lagi nggak putar musik. Semacam white noise pelan gitu. Gitulah. Tapi ini nggak selalu teman-teman, saya alaminnya cuma sekitar 2 dari 5 kesempatan. Lanjut, di bagian belakang terdapat port auxiliary 3,5 mm untuk play media melalui kabel. Lalu ada port USB-A untuk koneksi via USB atau flash drive. Dan juga port untuk nge-charge speaker ini. Untuk auxiliary-nya, yang di sini kabelnya kalian harus sediakan sendiri ya. Ketika saya coba untuk nonton YouTube, berfungsi dengan baik, dengan delay yang nggak berasa di mata saya. Agak lebih minim delaynya dibandingkan latency di mode Bluetooth yang sudah versi 5,3. Saat ini, yakni Earphone Air Pro 4, TWS tipe stem terbaru dari Earphone. TWS ini adalah penerus dari Earphone Air Pro 3 yang pernah saya review mungkin tahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Earphone, TWS yang saya rasa merupakan TWS dengan fitur paling komplit untuk kelas harganya, bahkan untuk harga di atasnya saat ini, yakni Earphone Air Pro 4. Tapi sekalipun saya pakai mode Bluetooth-nya, saya nonton video via wireless, latency-nya masih tolerable untuk standar saya. Delay-nya masih delay yang normal kok, bukan delay yang mengganggu seperti di Bluetooth speaker Earphone U-Boom L gitu. Lalu, karena penggunaan speaker ini untuk indoor, speaker ini tidak dilengkapi dengan IP rating sama sekali, jadi tidak perlu terkejut. Dan hati-hati, jauhkan dari siraman air, teman-teman. Lalu, Home 2 ini juga sayangnya belum dilengkapi dengan multi-point atau multi-device connection. Jadi cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja via Bluetooth di saat bersamaan. Kalau gitu teman-teman, sebelum kita ke audio review, kita mau cek dulu sound sample dari speaker satu ini disandingkan dengan Edifier M260 saya. Jangan tertipu dengan ukurannya yang beda jauh ini. Kita dengerin aja. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding please now? I gotta realize that you have fallen out. So bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. Oke teman-teman, audio sampel tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat audio dari masing-masing speaker ini. Tapi seenggaknya di sini kalian bisa amatin perbedaan karakter audio dari speaker ini relatif terhadap speaker lainnya. Pertama,
Ya, tentu. Dua speaker ini punya power output yang berbeda. Di audio sampel tadi, kita bisa lihat volume 30% di Home 2 sudah setara sama volume 60% di Edifier M260. Lagi, karena penggunaan saya untuk kedua speaker ini hanya untuk indoor, volume yang saya sebutin tadi merupakan volume pemakaian saya di ruangan saya yang berukuran paling 18 atau 20-an meter persegi ini, teman-teman. Itu udah cukup banget. Dan sebenarnya menurut saya perbedaan volume dari kedua speaker ini atau perbedaan loudness-nya tidak semencolok perbedaan spek power di atas kertas dari kedua speaker ini, di mana Eagle Home 2 dibekalin konfigurasi driver 80 watt, 50 di sisi bass woofer, sedangkan untuk driver mid dan high-nya masing-masing punya power rated 15 watt. Sementara rated power untuk Edifier M260 totalnya hanya 20 watt, teman-teman. Yang terdiri atas bass woofer 12 watt dan mid high driver berdaya masing-masing 4 watt saja. Nah, kalau ngomongin soal karakter audio, Eagle Home 2 ini menurut saya cukup unik ya, bisa dibilang. Presentasi audionya menurut saya ke arah balance dengan sedikit mengedepankan vokal yang tebal dan warm. Lumayan berbeda kok presentasinya dari Edifier M260 yang cenderung balance ke agak V-shape. Di sini saya bahas Eagle Home 2 ini, teman-teman, dengan kondisi defaultnya. Bass dan treble-nya saya mentokin, lalu mode bass saya aktifkan. Nah, di settingan defaultnya ini, saya ngerasa bass dari Eagle Home 2 punya tekstur yang bulat, berisi, tebal, dan cukup empuk. Relatif lebih empuk dan agak lebih gede kuantitinya dibandingkan bassnya Edifier M260 yang sudah biasa saya pakai sebagai bedside speaker, table speaker saya. Meskipun di volume pemakaian saya tadi 30%, sekitar 60%, beda quantity bass dari kedua speaker ini tidak sesignifikan beda ukuran fisik dan spek power di atas kertas. Perbedaan utama dua speaker ini saya rasa ada di tekstur bassnya. Home 2 punya bass lebih empuk dan agak lebih deep, sedangkan bass Edifier M260 lebih kering, lebih padat, dengan bass extension yang sangat baik, sangat deep untuk ukurannya. Tapi jelas untuk lagu-lagu dengan bass yang sangat menyiksa speaker gitu, bakal lebih bisa dihandle oleh Eagle Home 2 secara lebih meyakinkan dibandingkan Edifier M260. Lalu untuk mid-range-nya, seperti suara vokal, alunan piano, petikan gitar akustik, terdengar lebih warm di Eagle Home 2. Namun dengan vokal yang berasa agak lebih maju dibandingkan mid-range di Edifier M260. Yang di sini meskipun secara teksturnya lebih kering, lebih mentingin detail dan clarity, tapi presentasi vokalnya nggak semaju, nggak sedominan di Eagle Home 2. Saya rasa memang presentasi mid-range dari dua speaker ini menyasar dua segmen yang berbeda. Eagle Home 2 bakal cocok sama vokal lover yang suka sama vokal yang tebal dan cenderung warm, yang timbrenya tebal dan lush gitu, teman-teman. Sementara M260 cocok untuk penyuka vokal yang mungkin tidak begitu maju, tapi detailnya ini dapet dan bisa mengeluarkan warna vokal secara agak lebih oke dibandingkan Eagle Home 2. Sementara untuk treble-nya, Eagle Home 2 saya rasa punya presentasi treble yang smooth, khas beberapa speaker Eagle yang pernah saya kenal selama ini, seperti Eagle Terra 3 Plus dan juga Eagle Elite XL 2S. Suara simbal, snare, dan tamborin masih terdengar teksturnya, tanpa berasa kering, mencolok, menohok gitu, tanpa berasa ofensif, teman-teman. Di sini tekstur treble-nya ke arah basah dan enak buat long listening session. Mendukung sekali untuk pemakaian indoor, saya rasa. Sementara sebagai perbandingan nih, karakter treble di Edifier M260 saya cenderung ke arah yang ngecering, bright, kering. Dan ini yang saya bahas juga di video reviewnya 2 tahun lalu. Untuk sebagian orang yang telinganya cukup sensitif sama treble yang ngecering gitu, mungkin bakal kurang cocok sama treble keluaran Edifier M260 ini. Dan untuk audience tipe ini, lebih saya rekomenin Eagle Home 2. Treble di M260 lebih cocok untuk pencinta detail dan analytical listening. Sedangkan untuk ilusi soundstage-nya yang diciptakan oleh presentasi audio kedua speaker ini, saya rasa Eagle Home 2 punya presentasi audio yang lebih luas dan lebih megah dibandingkan Edifier M260 yang lebih memusat di sini. Jadi gimana kesimpulannya? Menurut saya, Eagle Home 2 ini cocok kok untuk dijadikan desktop speaker, table speaker, dan bahkan masih cocok banget untuk dijadikan sebagai bedside speaker untuk nemenin tidur.
Karena pertambahan loudness dari step volumenya di sini, dari volume rendah sampai volume tinggi, cukup linear teman-teman, cukup konsisten. Nggak seperti Fortis 2 yang ada lompatan loudness dari volume 20 ke 40%-an kapan lalu. Dan juga di volume rendah, seperti di level setengah atau level 1 dari strip LED-nya di sini, dari step volumenya, audio yang dihasilkan oleh Home 2 ini masih berasa utuh. Dan hal ini dikombinasikan dengan audio yang ke arah inofensif, menjadikan speaker ini cocok untuk nemenin tidur. Buat kalian yang power junkies, saya rasa speaker ini juga nggak kekurangan volume atau power untuk penggunaan indoor. Mau digeber sampai volume tinggi pun ini masih oke. Kecuali ya kamar kalian kamar sultan gitu ya, yang gedenya selapangan basket gitu, itu beda lagi ceritanya. Kalau ada hal yang saya rasa bisa dikembangkan, diimprove dari speaker ini, saya harap Eagle juga menyediakan settingan untuk gain mid-range-nya secara khusus, selain bass dan treble. Sehingga bisa memberikan opsi nih buat mereka-mereka yang lebih suka presentasi vokal cenderung lebih mundur, sehingga intensitas vokalnya bisa diatur sesuai selera. Lalu, karena Home 2 ini merupakan penerus dari Home 1, saya berharap ada built-in battery. Ya, saya tahu ini bakal banyak hatersnya. Banyak yang bilang nggak usah pakai built-in battery. Tapi ya saya ingin supaya nggak perlu colok listrik terus gitu loh. Sehingga ketika saya bawa-bawa pun ke ruangan lain yang jauh dari colokan listrik, saya masih bisa mengandalkan baterainya. Dan juga mengingat, speaker yang biasa saya pakai sebagai table speaker atau bedside speaker saya, Edifier M260, punya built-in battery. Meskipun ya powernya nggak segede Eagle Home 2. Lalu saya juga berharap ada fitur clock atau jam, dan juga fitur FM radio yang hilang dari Eagle Home generasi pertama. Mungkin saya rasa ini lebih cocok dijadikan line up baru dari speaker Eagle dibandingkan di seri Home menurut saya ya. Dan juga saya harap ada dukungan aplikasi Eagle untuk Eagle Home generasi berikutnya. Tapi lagi, untuk harga 999.000, jangan salah paham, speaker ini masih worth the price banget. Berkat power dan tuningan audio indoor yang masih cukup proper menurut saya, build quality premium, dan desain yang cukup cakep ketika ditaruh di atas meja atau dijadikan hiasan gitu teman-teman. Meskipun saya masih berharap ada opsi warna lain seperti putih atau coklat gitu misalkan, kan bakal cakep ya, seperti Edifier M260 saya ini. Tapi guys, oke, itu dulu aja review kali ini. Semoga bisa membantu untuk kalian-kalian yang lagi mempertimbangkan untuk membeli Eagle Home 2 ini. Berbagai opsi link pembelian sudah saya taruh di deskripsi di bawah video untuk kalian cek sendiri. Dan see you di video berikutnya teman-teman. Bye guys.